Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai seorang muslim. Kita bersyukur lagi kepada Allah taala yang menjadikan kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita lebih bersyukur lagi ketika Allah menjadikan kita sebagai orang yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita semua adalah penuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu, karena penuntut ilmu itulah orang-orang yang akan menjadi orang yang berilmu. Sementara orang yang berilmu, merekalah orang-orang yang kedudukannya paling tinggi setelah para nabi. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang berilmu, yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi salawatullah alaihim ajma'in. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, sungguh menjadi seorang penuntut ilmu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang dimiliki oleh seorang anak manusia, anak Adam, melebihi anugerah menjadi penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu adalah penuntut akhirat. Penuntut ilmu adalah penuntut ridha Allah Ta'ala. Sementara orang yang enggan dengan ilmu, enggan mendapatkan ridha Allah. Kata Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Dan tidak akan faham kalau tidak menuntut ilmu. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita kalau benar-benar menjadi penuntut ilmu, maka kita akan memiliki semangat yang tinggi sebagaimana dulu para salaf telah mencontohkan kepada kita. Namun, kadang-kadang hati mengalami kelemahan, futur menggelayut. Kadang-kadang kita terlena dengan kehidupan. Kita lupa kalau kita harus berjalan, melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dunia membuat orang tertipu dan menjadi ragu untuk melanjutkan perjalanan sebagaimana orang-orang terdahulu yang melakukan perjalanan menuju Shiratal Mustaqim, di atas Shiratal Mustaqim, mengikuti jejak Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu, sangat penting penuntut ilmu untuk mendapatkan wasiat dan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah akan saya bacakan nasihat bagi penuntut ilmu dari guru kami Al-Ustadz
Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasihat untuk para penuntut ilmu. Yang pertama, bacalah Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Baca dan baca. Baca tafsirnya, kemudian berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Ini wasiat yang pertama. Nasihat yang pertama. Nasihat untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Dan inilah nasihat Nabi SAW. Nasihat para ulama sejak dulu kala untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan hal ini. Wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia berada di atas siratal mustaqim. Dan bacalah Quran setiap hari setidaknya 1 juz, kata beliau. Ini merupakan wasiat yang barangkali di antara kita penuntut ilmu belum mengamalkannya. Bisa jadi jangankan 1 hari, 1 pekan belum tentu 1 juz. Bahkan mungkin ada yang 1 bulan tidak membaca 1 halaman pun. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, tidak layak. Kalau kita mengaku sebagai penuntut ilmu, semestinya kita harus perhatian dengan Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru membacanya. Terlebih lagi ketika dia berusaha memahaminya, dia membaca tafsirnya, terus gigih membaca itu. Baca dan baca, kata beliau. Artinya memang ini butuh kesungguhan. Terus lanjutkan baca. Di saat orang-orang baca Quran, antum baca Quran. Orang yang baca Quran gak dapat pahala. Yang baca Quran dapat pahala. Meningkat derajatnya. Bahkan di akhirat, orang-orang yang ahli Quran akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran ayat demi ayat. Setiap ayat akan naik 1 tingkatan. Coba lihat, siapa yang tingkatannya paling tinggi kalau bukan ahli Quran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bacalah hadis-hadis Nabi SAW setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca hadis Nabi. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari hadis Nabi. Semua akan memberikan faedah dan fadilah besar bagi kita sekalian. Kemudian baca buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mulia dengan Manhaj Salaf, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, Waktumu dihabiskan untuk apa? Dunia lebih jelek dari bangkai kambing, Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus, dan buku-buku bermanfaat lainnya. Ini adalah di antara karya-karya beliau yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian yang ketiga, sibukkan diri dengan membaca kitab-kitab ulama salaf. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, silahkan kita kembali kepada kitab yang klasik. Ulama dulu yang masih tersisa kitabnya sampai sekarang menyimpan berkah yang besar. Daripada kita memperbanyak buku-buku bacaan yang entah dari mana sumbernya, kebenarannya masih belum diyakini dan dipastikan, maka lebih baik kita membaca kitab-kitab terdahulu yang nilai kesalahannya lebih minim, lebih sedikit jika dibandingkan dengan tulisan orang belakangan. Sebagaimana dulu para salaf, mereka bercita-cita untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Artinya mendapatkan ilmu dari orang yang lebih senior, lebih tua, lebih duluan mendapatkan ilmu. Itu lebih berkah dibandingkan mengambil ilmu dari as-saghir, dari anak-anak muda, dari orang-orang belakangan. Maka bacalah kitab-kitab ulama salaf. Kemudian amalkan yang wajib dan yang sunnah. Tinggalkan yang haram dan makruh. Jangan sibuk dengan medsos. Ini adalah peringatan besar kepada kita semuanya. Rata-rata kita sibuk dengan medsos. Rata-rata kita, tidak hanya anak remaja, tidak hanya anak muda, sampai yang tua pun mereka disibukkan dengan medsos. Ini harinya, ini zamannya. Berbeda dengan zaman 20 tahun yang lalu. Orang-orang belum ada yang sibuk dengan medsos. Kecuali segelintir. Dan itu medsos pun baru sedikit. Maka hari ini hampir rata-rata manusia disibukkan dengan medsos. Sampai tidak sempat untuk membaca kitab-kitab salaf. Membaca kitab-kitab tulisan ustadznya pun belum tentu terbaca. Apalagi kitab-kitab yang klasik. Yang berbahasa Arab belum diterjemahkan lebih-lebih lagi. Maka kalau kitab-kitab itu berbahasa Arab, ini tuntutan buat kita. Kalau kita penuntut ilmu, kita ingin menguasai bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa membaca kitab-kitab yang belum diterjemahkan kalau kita tidak tahu bahasa Arab.
Maka belajarlah bahasa Arab sebagai ilmu alat. Itulah penuntut ilmu. Bahkan sejatinya orang tidak layak untuk disebut penuntut ilmu kalau dia belum mencintai bahasa Arab. Belum layak orang disebut penuntut ilmu kalau belum mencintai bahasa Arab dan mempelajarinya sehingga memahaminya. Kemudian tinggalkan yang haram dan makruh. Jangan sibuk dengan medsos, jangan lihat fitnah, jangan dengarkan fitnah. Fitnah adalah kerusakan. Fitnah adalah bencana, baik subuhat maupun syahwat. Tinggalkan, jangan ikuti, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan ingin tahu. Jangan terlalu penasaran dengan fitnah. Lebih baik kita penasaran dengan ilmu. Rasa ingin tahu yang besar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bertanya pertanyaan yang besar tentang apa makna dari Quran, apa makna dari ayat dan hadis. Itu jauh lebih baik daripada sekedar penasaran terhadap informasi, bahkan isu, bahkan hanya desas-desus, hanya katanya, dan itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai terbuang waktu dengan hal yang sia-sia. Waktu kita sangat berharga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mau suruh tukar waktu kita dengan dunia seisinya, tidak ada yang mau. Waktu kita adalah umur kita. Kita diberi dunia seisinya tapi kita mati, tidak ada yang mau. Itu menunjukkan bahwasanya waktu kita lebih mahal daripada dunia seisinya. Maka jangan sia-siakan waktu. Nikmat besar yang di sana kita bisa meraih kebaikan yang sangat besar, yang menjadi sebab kita masuk surga kekal selama-lamanya. Jangan buang-buang waktu. Waktu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sibuk dengan ngobrol, main HP, makan-makan, main-main, main sepeda, main motor, jalan-jalan, nonton, atau kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari mengingat Allah atau melalaikan dari kewajiban yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ingat, tujuan Allah menciptakan kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan buang-buang waktu hanya untuk sia-sia, hanya untuk menikmati dunia. Dunia bukan untuk dinikmati, dunia untuk dilewati. Kata Rasulullah SAW ketika menasihati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikan kamu di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang cuma numpang lewat. Begitulah dunia. Begitulah solusi dari Nabi. Kalau kita ingin selamat, ingin sukses dalam kehidupan dunia, jangan terlena dengan dunia. Dunia hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang hakiki masih tertunda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, senantiasa bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa. Introspeksi diri, kita pasti akan mati. Kita akan dihisab atas semua yang kita ucap, yang kita dengar, yang kita lihat. Gerak-gerik kita dan amal kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah dalam setiap keadaan, baik di saat sendiri maupun ketika di keramaian. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Sungguh ini nasihat yang sangat berharga. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua kita pasti berdosa, banyak atau sedikit. Dan rata-rata banyak. Maka jangan pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW bertobat setiap hari minimal 70 kali, padahal sudah diampuni. Bagaimana dengan kita yang belum tentu diampuni, yang dosa lebih banyak daripada Nabi, tapi kadang-kadang lupa kita bertobat. Maka itulah mungkin yang menjadi pengganjal dalam hati, noktah hitam dalam hati, yang membuat ilmu susah masuk, yang membuat kita malas untuk belajar, yang membuat kita malas untuk beramal, yang membuat kita buta tentang akhirat, hanya melihat kepada dunia dan dunia, wal'iyadzubillah. Banyak orang yang tercengang terhadap dunia, maka mereka pasti akan kecewa. Ibnu Qayyim menyatakan, tidaklah orang mencintai dunia, pasti dia dalam kegelisahan yang terus menerus. Dia dalam kesibukan yang tidak pernah berhenti, dan dia pasti akan kecewa yang tidak pernah putus. Maka jangan mencintai dunia, karena dunia hanya membuat kita kecewa, menyesal, dan banyak dosa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan dengan nasihat yang kelima. Jangan lupa berzikir
dan berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah Islam dan sunnah ala fahmis salaf. Teruslah berzikir, teruslah berdoa, karena di zaman akhir seperti sekarang kita sangat rawan untuk beralih kepada agama lain. Jangankan manhaj lain, agama lain pun bisa terjadi sebagaimana gambaran Nabi di akhir zaman. Orang paginya beriman, sore bisa kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Begitu mudahnya orang merubah keyakinan. Begitu mudahnya orang tergelincir kepada kesesatan. Maka doa dan zikir itu yang menjadi senjata andalan. Karena kita hanya bersandar kepada Allah. Allah lah yang mengatur hati kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka bersandar kepada Allah, itulah solusinya. Minta kepada Allah agar istiqomah di atas manhaj salaf. Ini sangat berat. Meniti manhaj salaf sangat berat. Apalagi sepi. Orang yang meniti jalan itu sangat sedikit. Kebanyakan orang memusuhi sunnah. Kebanyakan orang membenci manhaj salaf. Maka agar kita bisa tegar di atas manhaj salaf, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Ta'ala ats-tsabat. Ketegaran dalam menghadapi cobaan, ujian, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat dan lain sebagainya. Kunci istiqomah. Maka Nabi SAW yang jelas-jelas Rasul saja paling banyak beliau membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kita lebih butuh lagi daripada Nabi SAW. Hati berbolak-balik. Kalau kita tidak ditetapkan oleh Allah di atas agamanya, maka entah kemana kita. Maka teruslah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, jaga keikhlasan dalam seluruh amal soleh kita. Karena ketika amalan tidak ikhlas, pasti sia-sia. Bahkan akan berubah menjadi dosa besar, menjadi syirik asghar minimal, bahkan bisa syirik akbar. Jangan riya, jangan pamer, jangan sum'ah, jangan ujub, dan lainnya. Karena semua akan menghapuskan amal-amal kita. Termasuk diantaranya adalah tujuan dunia. Tidak sedikit orang beramal akhirat, tapi niatnya untuk meraih dunia. Orang belajar ingin dikenal. Orang belajar ingin memiliki harta. Orang belajar ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia dan sebagainya. Inilah orang-orang yang tertipu. Inilah orang-orang yang amalannya sia-sia, bahkan dicampakkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, ingat sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita wajib taat dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, jangan ikuti pendapat ustadz, kiai, tuan guru, syekh, imam, dan lainnya. Apabila mereka menyalahi sunnah Rasulullah SAW, berjalan dalam hidup ini di bawah bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, insya Allah kita akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Begitu wasiat dari beliau, nasihat dari beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan pahala yang besar kepada beliau. Dan semoga kita bisa mengamalkan nasihat ini. Semoga kita termasuk penuntut ilmu yang diberkahi, yang tinggal sedikit di akhir zaman. Semoga yang sedikit ini membawa berkah, maka membawa kebaikan, perubahan, perbaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan ketulusan dan keikhlasan, dengan tekad yang jujur dari kita semuanya, perubahan itu akan terjadi. Kita optimis, Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Janji Allah, siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Allah akan beri kemudahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimissalah.